suatu wilayah terjadi sebuah bencana alam, yaitu gempa bumi. Banyak korban yang terkena dampak bencana ini yang berasal dari berbagai suku dan agama. Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa pandangan mengenai bagaimana Tuhan menampakkan dirinya dan bagaimana Tuhan memberi mereka sebuah pertolongan. Kisah ini diawali dengan dua orang Kristen yang sedang meratapi nasib mereka. Seorang bernama Maria yang sangat panik, stres, dan merasa putus asa, lalu menganggap Tuhan tidak ada. Dan seorang pria bernama Yosua yang bersikap tenang dan tetap berdoa. Cobaan apa lagi nih Tuhan? Kenapa hidupku sangat sengsara? Aku gak tahu di mana keluargaku. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Di mana kau Tuhan? Jangan putus asa. Kita itu sama-sama korban. Aku juga nggak tahu di mana keluargaku, di mana anakku, di mana istriku. Aku kehilangan semuanya juga. Tapi kita tetap tenang. Kenapa kamu bisa tenang? Apa kamu tidak takut kehidupanmu selanjutnya? Aku bisa tenang karena hidupku sepenuhnya aku serahkan sama Tuhan. Tuhan? Jadi menurutmu masih ada Tuhan? Aku rajin pergi ke gereja, aku rajin bantu orang, aku rajin menolong orang-orang miskin. Jadi kenapa aku masih dikasih Tuhan cobaan seperti ini? Apa yang Tuhan mau dari hidupku sekarang? Dengan dirimu rajin ke gereja, berbuat baik, itu bukan menjadi patokan kau bakal menerima semua berkat. Justru melalui cobaan ini, Tuhan menguji kita, apakah kita masih setia sama Dia atau tidak. Jadi serahkan hidup kita sama Tuhan. Apa kamu sedang terluka? Tidak, aku tidak apa-apa. Tadi kamu sedang apa di sana? Aku tadi sedang berdoa kepada dewaku supaya dia melindungi aku dan keluargaku yang tidak tahu di mana-mana. Dewa? Siapa itu dewa? Yang ku kenal dalam agamaku adalah Tuhan, bukan dewa. Kami menyebutnya sebagai dewa di agama Hindu. Dialah yang menjagai, memelihara, dan melindungi kami manusia. Permisi Bu, ini ada obat dan makanan untuk Ibu. Terima kasih, Pak. Tidak, Pak. Saya tidak mau makan. Saya harus cari keluarga saya dulu. Ibu, bencana alam ini menyadarkan kita untuk merawat dan menjaganya supaya kita mencintai alam.
Karena dalam agama kami, yaitu agama Buddha, dengan menjaga alam dan merawat alam itu bentuk kita taat kepada Tuhan. Iya, saya setuju banget sama Bapak ini. Baik Bu, ini makanan dan obatnya, silakan dimakan ya. Tetap semangat ya Bu. Kemudian Maria pergi untuk mencari keluarganya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Ia meratapi semua bangunan yang sudah hancur dan banyak korban yang terluka. Lalu Maria melihat ada 2 orang suami istri yang membagi-bagikan baju yang mereka punya kepada korban yang lain. Kemudian Siti dan Muhammad membagikan baju kepada Maria juga. Assalamualaikum Bu. Di sini kami sedang membagi-bagikan baju Bu. Kenapa kalian mesti bisa berbagi padahal kita sama-sama korban dari bencana alam ini? Dalam ajaran agama kami, yaitu agama Islam, diajarkan bahwa kami berbagi, bahwa kami sering berbagi kepada sesama akan menambahkan pahala bagi kami. Dan insya Allah kami akan masuk ke dalam surga. Iya Bu, walaupun kita dalam kesusahan, kita harus tetap berbagi kepada sesama kita. Ini apa yang kita ya Bu. Terima kasih Ibu, Bapak. Setelah apa yang ia alami, Maria tersadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia karena masih banyak orang-orang yang bersedia menolongnya. Walaupun agamanya berbeda-beda, tetapi Maria sadar bahwa setiap agama mengajarkan kasih dan kebaikan, dan itulah sebagai tanda ketaatan manusia kepada Tuhan. Terima kasih Ibu, Bapak untuk bantuannya kepada saya. Apakah boleh saya juga ikut membagikan ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lainnya juga? Alhamdulillah. Tentu saja boleh Bu. Ini Bu, silahkan. Di saat Maria dan Siti serta Muhammad berpencar untuk membagikan baju tersebut, Maria melihat seorang laki-laki yang mencoba bunuh diri. Aku sudah tidak tahan lagi. Keluargaku sudah tiada. Aku tidak punya harapan hidup lagi. Oh, sedang apa? Nah, kamu jangan takut. Tuhan gak pernah ninggalin kita sendirian. Ibu juga kehilangan semuanya. Ibu kehilangan anak ibu kehilangan keluarga ibu. Yang ibu punya cuma Tuhan sekarang. Tapi Ibu, aku tidak merasakan ada Tuhan lagi di sini. Tenang nak, ibu juga merasa putus asa. Semua orang-orang yang di sini juga merasa putus asa. Tapi kita harus percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus semangat. Kemudian Maria mengajak Togar untuk berdoa sebab Tuhan telah menunjukkan keberadaannya melalui orang-orang yang telah membantu dan saling memberikan kekuatan di tengah bencana alam yang telah terjadi. Tibalah sore hari, semua korban bencana berkumpul bersama di posko hendak untuk makan dan mereka berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing. Sambil menunggu arahan dari pemerintah untuk boleh kembali beraktivitas. Setiap harinya, semua korban selalu hidup berdampingan dan saling menguatkan.